Perkenalkan, nama saya Celia Angeria Putri. Saya dari jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otonomi daerah. Disimak ya. Jangan lupa like and subscribe. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Yang selanjutnya ada peran penting otonomi daerah. Yang pertama, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang kedua, pemerataan. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, mendorong dalam memberdayakan masyarakatnya. Yang kelima, meningkatkan peran serta masyarakatnya. Yang keenam, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, juga memelihara hubungan baik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Selanjutnya ada penerapan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menemukan momentumnya pada era setelah reformasi tahun 1998. Nah, tuntutan reformasi mendorong Sidang Istimewa MPR pada tahun 1998 menetapkan TAP MPR nomor 15 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita singkat NKRI. Kemudian, pelaksanaan otonomi daerah semakin sempurna ketika pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, selanjutnya apa sih tujuan otonomi daerah? Nah, tujuan otonomi daerah yaitu otonomi daerah berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Nah, pengembangan suatu daerah akan disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Nah, selanjutnya juga otonomi daerah itu memiliki prinsip. Nah, apa saja sih prinsip otonomi daerah? Nah, prinsip otonomi daerah itu ada 3, yaitu ada desentralisasi, dekonsentralisasi, dan juga ada tugas pembantuan. Nah, selanjutnya pasti di otonomi daerah itu ada dampak positif dan negatifnya. Nah, yang pertama, dampak positif otonomi daerah. Nah, yang pertama, kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif karena kewenangan berada di tangan daerah. Nah, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia juga dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, yang kedua, daerah dapat menyelenggarakan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. Dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol juga. Nah, yang ketiga ada laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol.
Nah, yang keempat, kriminalitas, masalah sosial, dan juga berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi. Nah, selanjutnya ada dampak negatifnya juga nih. Nah, dampak negatif otonomi daerah yaitu yang pertama, munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatis, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah. Nah, yang kedua, munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lainnya karena perbedaan sistem politiknya dan juga sumber daya alamnya dan faktor yang lainnya. Nah, yang ketiga, munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang. Nah, yang keempat, pemerintahan pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh diberikan pada daerah. Nah, yang kelima nih, masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kerjasama, koordinasi, atau bahkan interaksi. Nah, itu dia penjelasan tentang otonomi daerah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.